lagi di acara yang tentunya pasti kalian tunggu-tunggu, di acara Ngopi Pagi. Ngobrol bareng peserta PKP Provinsi Kepri. Nah, kalian pada tahu nggak tentang perpustakaan? Apa yang kalian pikirkan kalau mendengarkan kata-kata perpustakaan? Tentunya buku, kemudian ada rak-rak, pinjam buku. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang sedikit berbeda dan menarik. Sebelumnya kita saksikan dulu video berikut. Kecakapan literasi menjadi salah satu indikator penting dalam kompetisi global. Literasi berkontribusi positif dalam rangka menciptakan tenaga kerja terampil, berkeahlian, kreatif, dan inovatif, serta berkarakter. Dengan adanya program gerakan literasi sekolah, mampu meningkatkan budaya literasi dengan memfasilitasi siswa berkreasi dalam pengembangan bakat dan minat. Pendidikan merupakan hal terpenting bagi generasi muda untuk menuju kesuksesan. Untuk itu, pendidikan merupakan hal terpenting bagi generasi muda. Ternyata, pendidikan bukan hanya bisa kita dapat di kelas loh, tapi bisa di perpustakaan. Perpustakaan membimbing kita untuk menjadi generasi muda yang literate. Hal ini sesuai dengan visi dan misi perpustakaan SMA Negeri 4 Bukit Tinggi untuk bertransformasi menjadi perpustakaan digital. Welcome to Sempati Library. Untuk menumbuh kembangkan bakat dan minat siswa, untuk itu Perpustakaan Sempati membuat berbagai inovasi seperti Bilik Sempati. Apa itu? Bibliografi, Lintas, Limas, Kacil Sempati, dan juga Sempati TV. Penasaran kan apa aja itu? Yuk ikutin! Nah, kita udah ada di inovasi pertama, yaitu Klinik Bibliografi. Biblioterapi adalah terapi psikologi dengan menggunakan buku atau bacaan sebagai jembatan. Dari sini, klien diharapkan terbantu memahami apa yang dirasakan. Literatur yang dipilih dapat memberikan informasi, dukungan, serta panduan dengan cara membaca buku dan cerita. Selain itu, tekniknya juga bisa menggunakan video ataupun audio. Kamu lagi ngapain sih, Man? Ini lagi scan QR code. Oh, lagi scan QR Code. QR Code adalah Quick Response Code yang dipergunakan untuk mencari informasi secara cepat. Jadi, inovasi yang kedua adalah Limas. Limas, literasi mandiri ala Sempati, yang berisikan informasi dan literatur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, inovasi yang ketiga adalah Lintas. Kemudian, Lintas, literasi informasi nomenklatur ala Sempati, yang berisi informasi mengenai tumbuh-tumbuhan. Nah, inovasi keempat adalah Kacil Sempati. Kacil berasal dari bahasa Minang yang diartikan adalah tabungan. Dan ini dia Kacil Sempati. Siswa mampu membudayakan rencana masa depan dan meningkatkan literasi finansial dengan sistem menabung di Kacil Sempati. Kacil Sempati ini merupakan kerjasama antara SMA Negeri 4 Bukit Tinggi dengan pemerintahan Kota Bukit Tinggi melalui Bank Jam Gadang. Inovasi terakhir adalah Sempati TV. Sempati TV merupakan klinik literasi digital milik SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Channel TV SMA Negeri 4 Bukit Tinggi, Sempati TV.
didirikan untuk menjawab tantangan kebutuhan generasi muda yang sudah sangat dekat dengan media elektronik atau media sosial, khususnya di bidang penyiaran. Sempati TV merupakan literasi digital yang digunakan untuk mengembangkan informasi sekolah ataupun informasi kegiatan peserta didik berupa podcast, vlog, musik show, media pembelajaran, dan masih banyak yang lainnya. Nah, itu dia inovasi-inovasi yang ada di Perpustakaan SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Pada penasaran kan? Yuk ke SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Saya Muhammad Atarik Andika, undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sangat mengapresiasi pengembangan perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah telah dibuatkan inovasi oleh SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Sangat mengapresiasi perkembangan perpustakaan SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Nah, gimana? Beda banget kan konsepnya? Ini namanya perpustakaan dengan digitalisasi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita sudah mengundang 4 orang peserta PKP yang akan hadir pada hari ini. Kita undang dan sambut bersama. Di sini sudah hadir ada Kak Widi. Selamat pagi Kak Widi. Hai, selamat pagi. Sehat selalu ya. Kemudian juga ada Bella. Bella, gimana kabarnya yang mulia? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah sehat. Kemudian ada Aida. Apa kabarnya? Sudah makan Aida? Sudah Bu. Hai guys. Kelompok 2. Dan satu lagi yang jauh dari Laut Cina Selatan mengarungi gunung-gunung dan laut, ada Rido dari Anambas. Ya, Assalamualaikum semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah kita sehat. Gimana sih kabar PKP? Asik ya katanya? Atau capek? Asik. Seru banget. Oke, tapi saya kayak nggak asing deh. Ini pasti kelompok-kelompok gerobak. Iya, jadi katanya memang PKP capek ya, tapi tetap semangat tentunya. Iya. Nah, tadi kita udah lihat nih topik tentang perpustakaan digital. Tentu saja topik ini menarik. Jadi kalau misalnya kalau dilihat dari beberapa inovasi-inovasi yang sudah ditampilkan tadi, mungkin bisa kita membahas lebih lanjut apa hal-hal positif dan negatifnya. Dari sini inovasi-inovasi yang dibuat oleh SMA 4 Bukit Tinggi ini bukan hanya untuk menarik minat baca, tapi juga ada beberapa seperti macam-macam inovasi yang akan kita bahas. Mungkin dari Mbak Bu Widi atau Bu Bella dulu bisa membantu saya untuk mengupas lebih tuntas. Oke, setelah melihat videonya, kalau kita lihat dari situ perpustakaannya sudah cukup maju, transformasi ke publik digital juga sudah sangat kelihatan di situ karena mereka juga udah ada satu kartu yang bisa mengakses ke semua buku. Tinggal di scan langsung mengakses ke semua buku yang sudah ada. Terus di sana juga ada pojok podcast ya yang paling menariknya, dan mereka juga punya channel TV untuk podcast dan ada klinik literasi dan zona baca yang cozy banget sih di sana. Iya, bagus sekali ya. Kalau kita lihat itu inovasinya sangat menunjang untuk minat baca. Iya, untuk anak-anak. Iya. Kalau yang mulia Bu Widi sendiri bagaimana? Oh iya juga ya, benar juga kata Mbak Bella tadi. Kita juga lihat pada saat mereka tampilkan tadi, saya tertarik juga karena mereka juga mengeluarkan inovasi bekerja sama dengan bank daerah. Itu merupakan inovasi publik yang mereka ambil itu sangat inspirasi sekali untuk pelajar-pelajar di masa depannya, untuk mempersiapkan masa depannya maksudnya gitu kan. Kalau nggak salah tadi namanya Casio Sempati. Ya. Casio itu kan kalau dalam bahasa daerah mereka artinya tuh tabungan. Wah, luar biasa ya. Iya, luar biasa. Jadi mereka tuh selain belajar membaca, mereka juga belajar untuk mempersiapkan masa depan dengan cara menabung. Itu mungkin salah satu inovasi yang terinspirasi lah bagi pelajar-pelajar di sana. Setuju ya, saya juga setuju terkait mengambil gemar menabung di dalam meninggikan minat baca. Kalau Bu Aida sendiri gimana tanggapannya? Nah, selain tadi yang disebutkan Mbak Bella ya, Mbak Dian sama Bu Widi, di sana juga mereka punya beberapa program inovasi lain. Nih, contoh namanya ada Limas. Limas itu adalah literasi mandiri ala
Sempati. Nah, inovasi ini nih berisi informasi penting tentang data biografi tokoh pendidikan, pahlawan. Nah, uniknya lagi, ini bisa diakses tidak saja kepada pihak sekolah, tapi masyarakat juga jangkauan luas karena cukup dengan scan barcode. Nah, ketika kita scan barcode, nah biografi si tokoh ini akan terjelaskan dengan baik. Oh, Nah, cerita ya? benar. Jadi kita yang di luar sekolah juga bisa akses. Nah, selain Limas tadi ada namanya lintas, literasi, informasi, inisiator ala Sempati. Nah, kalau ini sendiri itu berisi tentang informasi tanam-tanaman. Nah, mereka tadi seperti Mbak Bella bilang kan ada pojok podcast. Jadi mereka juga ada melakukan penjelajahan botani. Jadi mereka melalui podcast itu juga membahas terus turun ke alam untuk menguraikan jenis tanaman-tanaman tertentu begitu Mbak Dian. Terima kasih. Kalau perspektif Pak Rido sendiri, mungkin kalau di Anambas sudah ada seperti itu atau bagaimana yang bagusnya menurut Pak Rido dari video tadi bagaimana? Ya, kalau saya pun juga setuju banget sama teman-teman semua. Kalau saya yang paling suka tadi dari program yang dibuat itu ada program biblioterapi tadi ya, kalau nggak salah namanya. Itu ada disediakan klinik konseling untuk para siswa-siswi ya yang membutuhkan konsultasi secara psikologis ya. Dari nanti habis itu baru diberikan rekomendasi buku-buku yang kira-kira bermanfaat untuk kondisi mereka ya. Dari sini saya lihat memang programnya dibuatnya memperhatikan kebutuhan para siswa sendiri ya, karena memang kita tahu sendiri lah anak muda zaman sekarang ini suka gampang stres kayak. Iya, benar. Iya. Galau ya, Iya. gampang putus asa, Baper. baper. Jadi menciptakan bagaimana generasi selanjutnya itu selain meningkatkan minat baca juga bisa membuat suatu kegiatan yang lebih positif. Benar, Tentunya benar, seperti Mbak itu Dian. yang kita nilai dari itu. Betul. Jadi seperti pepatah, tidak ada gading yang tidak retak. Bagaimanapun juga ada hal yang baik, tentu ada buruknya atau ada kekurangannya. Kalau dari segi kekurangan tadi mungkin ada beberapa hal yang bisa saya nilai. Mungkin gimana ya kalau dari kekurangan yang kita lihat tadi apa ya bisa kita sorot? Ya sebenarnya udah cukup bagus programnya, cuman memang tadi saya tengok ada sedikit lah. Seperti kan misalnya anak-anak sekolah ini kan nggak semua punya gadget kan. Oh iya betul. Nah, sementara perpustakaannya itu udah full digital kan, kasihan juga ada anak-anak yang tidak punya gadget yang mumpuni gitu untuk pakai perpustakaan itu. Terus yang kedua ruang lingkupnya sih, karena ruang lingkupnya kan masih tergolong kecil karena kan lokasinya di sekolah ya. Oh iya Jadi benar-benar. kayak hari libur kan udah pasti tutup gitu kan. Jadi sayang sekali gitu kalau tutup, karena kan harusnya Sabtu Minggu kan bisa dipakai untuk siswa tuh untuk hal-hal yang bermanfaat seperti Setuju, perpustakaan. iya itu bisa ditambah. Mungkin dari saya itu sih. Ada kalau dari Bu Widi? Kalau menurut saya mungkin tadi kita tidak melihat misalnya ada proses pemeliharaan buku, di mana buku-buku tersebut yang ada kan setidaknya harus layak dipakai, dan mungkin kita bisa memisahkan buku-buku yang sudah tidak terpakai harus kita apakan. Mungkin di situ bisa menjadi proses untuk pemuktahiran data-data atau buku-buku yang ada sehingga tidak ketinggalan zaman gitu kan. Kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan saat ini gitu aja sih. Biar lebih menarik. Iya, betul. Nah, Dan tak bosan juga Bu ya. iya, tak bosan Kadang kan juga. kalau udah lecek-lecek gitu males dibaca. Iya, betul gitu. Iya. Dari ini Bu Bella barangkali ya. Ya mungkin kalau saya lebih ke solusinya dengan yang tadi Pak Dilo sampaikan kan itu kan kurangnya perangkat yang memadai. Mungkin sekolah bisa menyiapkan seperti digital corner untuk satu pojok di mana anak-anak bisa memakai perangkat itu, baik itu tablet ataupun itu komputer. Jadi mereka bisa bergiliran karena tidak semua anak-anak mampu untuk membeli perangkat itu. Dan mungkin juga sekolah bisa untuk bekerja sama dengan operator lokal untuk menyiapkan satu paket internet yang untuk gratis untuk anak-anak dalam edukasinya. Iya. Seperti itu. Iya, apalagi kegiatan ini pasti didukung oleh Dinas Pendidikan tentunya. Dari Bu Aida barangkali ada saran atau apa masukan untuk video yang
benar Mbak Dian. Jadi mungkin kalau namanya digitalisasi pasti ada kendalanya ya. Nah, tadi seperti yang Pak Rido bilang, karena sasarannya ini lingkupnya masih cukup kecil ya, artinya cuma bisa diakses pihak internal atau pihak sekolah. Nah, gimana kalau misalnya inovasi ini kan kita perluas sasarannya sampai ke masyarakat. Jadi kita mungkin jadwalkan program baca keliling. Jadi kita kunjungin RT, RW di sekitar ya minimal 1 atau 2 kali nih dalam 1 bulan. Kemudian pas event ini kita libatkan UMKM. Jadi mereka bisa untuk promosi produk mereka sambil meramaikan. Jadi kan cukup menarik ya Mbak Dian ya, dalam 1 hari itu ada untuk baca, ada sisi untuk juga UMKM mempromosikan. Nah, cuman saya juga tadi melihat mungkin karena tadi tujuan kita memperluas sasaran ya, jadi memang harus ada promosi. Jadi kalau memang sekarang udah gampang tuh Mbak Dian secara elektronik kan, kalau nggak flyer melalui WhatsApp atau mungkin dari medsos ya gitu kan. Pasti namanya sekolah tadi SMA 4 tadi punya medsos nih. Jadi itu sih Mbak Dian. Jadi bisa membuat promosi ya Bu Eda ya. Jadi misal memang membuat dalam bentuk event, misalnya ada nonton bersama atau ada dari WhatsApp, dari grup FB, TikTok, iya seperti benar, itu ya. Instagram. Ternyata ide-ide anak bangsa ini luar biasa sekali kalau kita lihat. Nah, kayaknya juga ini harus dilakukan pemeriksaan terkait kualitas buku tentunya, kemudian koleksi buku-buku dan pemilihan buku-buku yang sudah usang bisa kita pisahkan sehingga minat baca pada generasi kita kian meningkat. Mau itu digitalisasi ataupun masih konvensional, kita harapkan minat baca tetap terus bisa kita kembangkan. Baiklah, pada podcast ini bisa kita simpulkan Bapak Ibu, teman-teman semua tentunya di sini. Yang pertama bahwa transformasi digital tidak hanya soal teknologi, tapi bagaimana cara kita menciptakan layanan yang inspiratif, kemudian berdaya guna untuk membentuk generasi unggul. Ayo, kini saatnya kita buat inovasi di Provinsi Kepulauan Riau sehingga kita bisa meningkatkan minat baca untuk anak bangsa di Provinsi Bumi Berazam ini. Baiklah, terima kasih semua teman-teman sudah menyaksikan podcast kita pada hari ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kalian kelompok 2A ya? Iya. Gak capek ya? Iya. Tetap semangat ya? Iya. Kelompok 2A. Jaya.